Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulandari, mahasiswi KPM 2021 IAIN Langsa. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas tentang resiliensi pedagang di Merande dalam mitigasi COVID-19. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita harus mengetahui lebih dulu apa itu Merande. Merande merupakan sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia. Ada dua kampus yang terletak di Merande, yaitu Universitas Samudra dan IAIN Langsa, yang mana dengan adanya dua kampus tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berdagang dengan target pasarnya adalah mahasiswa itu sendiri. Namun, pada saat ini, para pedagang mulai merasa resah karena terkena dampak dari adanya kasus virus COVID-19. COVID-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang tidak bisa dianggap biasa saja. Jika dilihat dari gejala orang yang terinfeksi, orang yang belum paham virus ini akan mengiranya hanya sebuah influenza biasa. Tetapi, bagi analisis kedokteran, virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini, di tahun 2021, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya, termasuk Indonesia. Hingga saat ini belum ada terapi tepat untuk mengobati virus tersebut. Dilihat dari peta persebaran COVID-19 di Indonesia, kasus positif telah tersebar di 34 provinsi. Penyebaran COVID yang begitu cepat sehingga mengakibatkan pemerintah memberlakukan sistem jaga jarak atau social distancing yang disebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pada tahun 2020, pemerintah juga menganjurkan jaga jarak secara fisik dan mengurangi kegiatan berkerumun untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Niat baik pemerintah untuk melakukan PSBB sangat merugikan warga Indonesia, khususnya dampak ekonomi yang menurun dan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Virus corona yang semakin menyebar di Indonesia berdampak pada beberapa sektor di Indonesia, salah satunya pada sektor ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari adanya COVID-19 yang berdampak pada sektor perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di sisi lain, ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan. Sebagaimana diketahui, bahwa seseorang akan bersinggungan secara langsung dengan kebutuhan ekonomi dalam menjalankan kehidupan. Secara umum, COVID-19 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana yang semula sebesar 5,3%, oleh sebagian kalangan memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia kini mencapai 2%, seperti kasus di Pasar Merande. Para pedagang menjerit akibat pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena sumber pendapatan pedagang berasal dari mahasiswa yang mendiami daerah tersebut. Kampus yang berlokasi di Desa Merande melaksanakan perkuliahan secara daring, mengakibatkan banyak mahasiswa kembali ke daerah asalnya. Sehingga banyak pedagang yang terpaksa menutup usahanya atau banting setir ke pekerjaan yang lain. Salman contohnya. Salman adalah salah seorang pedagang somai yang berkata bahwa sebelum pandemi biasa omset yang didapat hingga mencapai 600.000 atau 700.000 rupiah per hari. Namun semenjak pandemi ini hanya menghasilkan 150.000 atau 200.000 per hari. Namun demikian Salman tetap bertahan dengan berdagang somai di Merande, karena dia beranggapan sekalipun harus berpindah lapak, pendapatannya kemungkinan sama saja. Dan jika beralih ke profesi lain, ia tidak memiliki keahlian selain berdagang somai. Namun berbeda dengan pedagang ayam penyet, Nurjannah. Ia berupaya menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk memasarkan dagangannya. Hal tersebut dilakukan agar pendapatannya tetap stabil saat pandemi. Seperti sekarang ini. Lain cerita dengan pemilik usaha kos-kosan Rania yang dimana banyak mahasiswa penghuni kos yang pulang kampung ke halamannya dan sama sekali tidak menggunakan fasilitas kos, namun tetap harus membayar tarif kos seperti biasanya.
Hal tersebut dilakukan agar pendapatannya tetap stabil dan meyakinkan penghuni kos apabila tarif seperti biasa tidak dilakukan dan sewaktu-waktu perkuliahan dilakukan, maka penghuni kos dipastikan akan kehilangan kamar kosnya dan akan digantikan oleh penyewa yang baru. Adapun upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo memberikan bantuan modal kerja kepada pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK sebesar 2,4 juta rupiah kepada setiap pelaku usaha. Jokowi mengatakan, semua pihak termasuk usaha mikro kecil, menengah, dan besar juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19, seperti omset dan permintaan menurun, adanya PHK, massal, dan lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Jokowi memberikan bantuan modal kerja. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, Luki Alfirman menyebut peran usaha mikro kecil menengah atau UMKM sangat penting terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini, pemerintah pun tengah serius meningkatkan UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Berbagai kebijakan dibuat untuk menyelamatkan sekaligus membantu UMKM dalam mempertahankan serta mengembangkan usahanya. Salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional yang mengarah pada sektor UMKM. Pemerintah telah melakukan penempatan dana berbunga murah pada perbankan. Hal itu dilakukan untuk membantu bank tersebut dalam rangka restrukturisasi dan menurunkan kredit baru kepada para pelaku UMKM. Di tengah pandemi yang melanda, Jokowi menjelaskan, Indonesia tetap bisa tegak menjalankan roda kehidupan, serta mampu beradaptasi dengan cara baru. Hal tersebut agar wabah ini bisa diatasi dan permasalahan ekonomi bisa diselesaikan satu demi satu. Pemulihan perekonomian juga telah mulai terasa di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020. Investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, sehingga peluang kerja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Harapan saya dan kita semua, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas dan menjalankan pola hidup seperti biasanya. Sekian podcast dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.